Itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buktikan teman-teman menggunakan data dan dalil yang ada. Alkitab ataukah Al-Quran yang adalah firman dari Tuhan. Buat teman-teman posting ulang, di share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat ya. Nanti juga saya akan ada sedikit pertanyaan kepada Ustadz Yusuf PI dengan narasi-narasi yang disampaikan Pak Ustadz Yusuf PI tadi ya teman-teman ya. Otomatis ketika saya bertanya, data dan dalil saya adalah Al-Quran Pak Ustadz Yusuf PI, Al-Quran dan hadis ya, di dalam iman Pak Ustadz Yusuf PI. Buat teman-teman Kristen, kencengin dulu teman-teman, tap layarnya, di posting ulang, di share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat ya teman-teman ya. Yang belum absen boleh di absen dulu teman-teman, yang belum share boleh di share dulu ya. Saya tidak banyak untuk opening statement saya karena ini tema yang dibawakan Pak Ustadz Yusuf PI. Saya cuma mengikuti arah pertanyaan Pak Ustadz Yusuf PI. Pak Ustadz Yusuf PI nanti bertanya kemana, kita akan mengikutinya ya teman-teman ya. Tapi saya yakin dan percaya malam ini kita akan buktikan kalau Alkitab adalah kitab suci yang sempurna ya. Alkitab adalah firman yang datang dari Tuhan ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman Kristen, kencengin yuk tap layarnya teman-teman, di posting ulang, di share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Ini tema, kita akan ikuti apa yang disampaikan Pak Ustadz Yusuf PI ya. Temanya soalnya tema dari Pak Ustadz Yusuf PI. Kita mau random malam ini, kita mau bebas bahas apapun teman-teman. Jadi kita tidak ada hal yang spesifik ya. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI. Oke, ya giliran kita ya kawan-kawan. Oke, ini adalah pertanyaan pertama kita terhadap kitabnya Kristen ya teman-teman semuanya. Teman-teman kan biasanya sudah melihat live streaming saya bertahun-tahun. Kenapa saya selalu menyebut kitabnya Kristen itu Bible gitu ya, bukan Alkitab? Karena saya mempunyai pertanyaan gitu. Sebelum saya menjelaskan kenapa alasannya, saya mempunyai pertanyaan dulu tentang masalah kosa kata Alkitab. Dari mana penamaan itu gitu? Ya, dia berasal dari bahasa apa? Terus dapatkah Anda menunjukkan dari bahasa Yunaninya ada kosa kata Alkitab? Atau jangan-jangan ya ngambil atau nyolong dari Al-Quran saya, kan gitu. Itu dulu, dibuktikan dulu ya penamaan dari kitab Anda itu ya sebelum saya membahas isinya. Penamaan kitabnya itu dari mana? Dinamakan Alkitab. Berasal dari bahasa apa? Ya, terus akar katanya apa? Karena ya teman-teman, kita mengetahui bersama ya, nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Hal ini berdasarkan ya sesuai dengan ayat yang saya baca tadi. Biar kawan-kawan mengetahui, saya akan bukakan ayatnya berdasarkan dengan data bahwa nama lain Al-Quran itu adalah Alkitab. Nih, Quran surah Al-Baqarah ayat kedua ya. Coba kita baca ya sama-sama teman-teman semuanya. Nih ya, ini saya bacakan Arabnya. Zalikal kitabu la raiba fih ya. Zalika Alkitab. Sekali lagi, zalika Alkitab. Apa terjemahnya? Alkitab di sini adalah Al-Quran ini ya. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi penamaan Alkitab itu sebenarnya adalah nama lain dari Al-Quran. Saya mau tahu jawaban Bang Oki, terserah dia mau browser kemanapun ya silakan. Coba dijelaskan dulu penamaan Alkitab diambil dari mana, dari bahasa apa. Terus ya kita mengetahui bersama Bible itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Dapatkah Bang Oki menunjukkan kepada saya penamaan Alkitab dalam bahasa Yunani gitu?
Karena seperti yang saya sampaikan kepada Anda semuanya, saya mempunyai alasan untuk mempertanyakan hal ini. Sekali lagi ya teman-teman ya, penamaan Alkitab satu perlu kita ketahui. Seperti yang saya tekankan di opening, itu tidak ada Alkitab itu penyelidikan ataupun kesaksian dari seseorang yang tidak jelas kesaksiannya. Penamaan Alkitab itu 100% dari firman Tuhan. Nah, kalau kitab kita dinamakan Alkitab, tetapi isinya kesaksian dari seseorang, terus dari cerita orang lain, terus dari penyelidikan seseorang, itu nggak cocok. Lebih cocoknya itu dikatakan adalah sejarah dari seseorang atau karangan seseorang. Jadi ya, ini mungkin pertanyaan yang berat yang pernah saya utarakan dengan Bang Oki. Jadi saya minta jelaskan dulu, penamaan Alkitab itu dari mana gitu. Ya, dari mana? Kok bisa-bisanya nama kitab Kristen di Indonesia Alkitab? Padahal kalau kita melihat ya ke Yunani, nama kitab Kristen namanya Biblos. Kalau kita lihat ke Amerika, nama kitab Kristen namanya Bible. Kalau kita lihat ke Arab Saudi, nama penamaan dari kitab bahasa Arab ya milik Kristen itu adalah Al-Muqaddas gitu. Kok tiba-tiba di Indonesia namanya Alkitab gitu loh? Ya. Dari mana penamaan ini? Ya, jadi saya minta jelaskan hal ini sejelas-jelasnya dari segi penamaan dulu, baru saya akan mengupas isi dari kitab Bang Oki dan mempertanyakan beberapa hal di dalam kitab Anda tersebut. Ya, teman-teman. Teman-teman yang Kristen jangan marah ya. Saya belum mendengar lagi jawaban dari Bang Oki. Kenapa kalian udah marah-marah gitu di kolom komentar? Ya, sabar dulu. Ya, lihat dulu jawaban Bang Oki. Terima kasih. Oke. Siap teman-teman. Ya, silakan di mute Pak Ustadz. Baru kali ini Pak Ustadz Yusuf PI bertanya hal yang susah katanya buat Bang Oki. Yang pertama saya mau sampaikan dulu teman-teman, agama Islam baru muncul pertama kali di abad ke-6 di Jazirah Arab. 610 sampai dengan 632 Masehi di Jazirah Arab. Kalau Pak Ustadz bilang tadi mencuri, saya mau mengajak kita menggunakan logika dasar yang sederhana. Logika dasar yang sederhana. Apakah mungkin yang lahir terdahulu mencuri yang belum datang? Itu logika yang paling sederhana dan paling gampang. Apakah mungkin yang lahir terdahulu mencuri yang belum lahir? Apanya yang mau dicuri? Tetapi ada kemungkinan besar ya teman-teman ya, ada kemungkinan besar kalau yang si ade ini yang lahir belakangan ini mengambil yang lahir terdahulu. Itu ada kemungkinan. Tetapi tidak akan pernah ada kemungkinan yang lahir duluan mengambil yang lahir belakangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya mau tegaskan, bahasa tidak milik satu agama. Pelajaran mana yang mengatakan kalau bahasa itu milik satu agama? Pelajaran mana yang mengatakan itu? Bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk seluruh dunia. Itu adalah alat komunikasi, bukan milik satu agama. Tunjukkan saya datanya kalau memang bahasa itu milik satu agama. Pakai data dan pakai dalil. Bukakan saya data sejarahnya, pelajaran bahasa Indonesia, apapun itu gunakan. Ya, bahasa itu bukan milik satu agama, tapi bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan. Sekarang saya mau jawab. Alkitab pertama kali itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ingat, bahasa Indonesia ini dasarnya itu adalah bahasa Melayu. Para penerjemah itu menggunakan Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen. Ya,
Kita pakai logika yang sederhana aja. Makanya beban pembuktiannya ada yang bertanya, di mana ada data dan dalil kalau bahasa itu milik satu agama? Atau kita butuh buka sama-sama teman-teman. Coba kita searching sama-sama ya. Coba kita buka searching sama-sama. Apakah bahasa milik satu agama? Sebentar ya, satu agama. Coba kita buka. Ya teman-teman ya. Nih, jadi jangan suka mengklaim-klaim ya Pak ya. Itu. Tidak, bahasa tidak secara eksklusif dimiliki oleh salah satu agama. Ya, kalau ada orang yang bilang bahasa itu milik satu agama, saya yakin dan percaya malam ini guru bahasa Indonesia di seluruh Indonesia ini menangis, teman-teman. Saya yakin dan percaya. Yang ketiga, kenapa Alkitab kami dituliskan dari hasil penyelidikan? Kalau betul Pak, itu tertulis di dalam Alkitab. Alkitab kami itu bukan Alkitab yang main klaim. Segala sesuatunya dari hasil penyelidikan, bisa dibuktikan melalui sejarah-sejarah yang ada. Saya yakin, saya tidak usah bertanya panjang lebar teman-teman. Kalau saya tanya aja, Isa itu sejarah hidupnya ada di abad keberapa? Benar nggak cerita itu? Benar-benar pernah ada nggak? Sampai tahun kapan itu nggak akan pernah dijawab. Itu karena tidak akan bisa dibuktikan melalui sejarah. Oke, kita sedang bertanya, kalau memang Al-Quran itu adalah firman yang datang dari Tuhan, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak dan dimansuh? Kalau memang Al-Quran itu adalah firman yang datang dari Tuhan, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya di dalam surat Al-Fil, surat ke-105 ayat 1 sampai 4. Tidaklah engkau dalam kurung Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung berbondong-bondong. Pertanyaan saya tentang cerita Raja Abraha, ini cerita yang benar-benar terjadi atau tidak? Cerita Raja Abraha ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ini ada terdapat juga di dalam Sirah Nabawiyah, ada juga terdapat di dalam Quran Pak Ustaz Yusufai. Cerita ini benar-benar pernah terjadi atau tidak? Tolong tunjukkan saya faktanya, silakan. Oke. Ya teman-teman Kristen, kencangin tap-tap layarnya teman-teman, ditembusin 500k teman-teman, tap-tap layarnya. Oke teman-teman semuanya ya, saya akan jawab dulu pertanyaan tentang Islam. Kalau Al-Quran itu firman Tuhan, kenapa ada nasakh wal mansukh? Bang Oki, Anda harus paham apa itu nasakh wal mansukh ya. Nasakh wal mansukh itu dia tidak mengubah hukumnya ya, tidak mengubah hukumnya. Contoh ya, dulu orang berzina di Arab Saudi, dia akan dihukum mati, dirajam sampai mati. Lalu ya Allah menurunkan lagi ya ayat untuk mengubah hukum tersebut, tidak sampai mati, tapi dirajam 100 kali. Ingat, hukuman rajamnya itu tetap berlaku ya, bukan ditiadakan ya tuh. Jadi masalah hukum baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan keadaan manusianya pada saat itu yang menerima wahyu. Bukan sembarangan ya pengubahan tersebut gitu, tidak sembarangan. Jadi perlu kita ketahui dulu ya, untuk masalah nasakh wal mansukh itu bukan meniadakan atau membatalkan ayat sebelumnya. Tidak, ayat sebelumnya berlaku di zaman manusia yang menerima firman saat itu. Tetapi di zaman manusia kemudiannya, kenapa Allah mengubah perkaliannya dari hukuman mati menjadi 100 kali ya? Yang dulu hukumannya sampai mati, yang ada sekarang aturannya diubah tapi rajamnya tetap gitu ya. Dah, nggak ada ya pemusnahan atau ya perubahan dari Tuhan di situ. Tuhan hanya mengubah tata caranya. Nah, terus berkaitan nih tentang masalah katanya Kristen duluan ada, habis itu Islam ada di abad ke-7. Saya mau tanya, sebelum Islamnya di abad ke-7 itu muncul, Kristen mana yang pakai bahasa Arab? Ya.
Coba saya tunjukkan sama saya. Karena ya di Arab Saudi itu yang masuk hanya Nasrani. Tidak ada Kristen di Arab, nggak ada. Lalu Anda klaim bahwa Kristen memakai bahasa Arab duluan, itu Kristen mana gitu? Coba tunjukkan sama saya. Karena yang masuk ke Arab Saudi itu Nasrani Najiran. Nggak ada Kristen masuk Arab Saudi. Nggak ada ya. Tolong tunjukkan Kristen mana. Terus ya, Kristen mana yang Anda maksud memakai kosakata Arab yang menamai kitabnya Alkitab? Karena di zaman dulu ya, Kristen ya atau Nasrani yang di Arab Saudi menyebut kitab mereka itu bukan Alkitab, tapi Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid untuk perjanjian baru. Terus perjanjian lama Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Ayo, tolong tunjukkan di mana ya Kristen pakai bahasa Arab menamai namanya adalah Alkitab. Terus juga ya, tadi Bang Oki menjawab penjelasan penamaan Alkitab dari bahasa Melayu. Itu dari mana? Datanya di mana gitu. Terus nggak ada penjelasan ini Alkitab dari bahasa apa ya. Terus penamaan Alkitab, kitab ini berakar kata dari kata apa. Terus dari mana bahasa Yunaninya. Nggak ada. Yang ada tadi Bang Oki saya lihat hanya beretorika gitu ya. Nggak ada menjelaskan gitu. Terus tentang masalah bahasa ini bukan milik satu bahasa. Betul. Tetapi ya, satu agama itu mempunyai pemakaian bahasa. Paham? Contoh Arab. Arab tidak memakai bahasa Yunani dalam agama Islam. Memang ya agama yang namanya agama tidak mengklaim satu bahasa, tetapi yang namanya agama memakai satu bahasa. Contoh Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berupa bahasa Arab ya. Nah, enggak ada Al-Qur'an bahasa Yunani, enggak ada. Memang bahasa Arab bukan milik satu agama, tetapi ya Anda perlu tahu bahasa Arab yang mana. Karena bahasa Arab tuh banyak macamnya. Ada bahasa Arab Palestina, ada bahasa Arab Suriah. Oke, teman-teman. Ya. Kita langsung jawab, bukan menjawab sih, kita menyanggah ya teman-teman ya, berapa narasi yang yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yusufi. Pak Ustadz harus paham, Kristen Ortodok yang ada di Arab itu lebih dulu menggunakan bahasa Arab sebelum agama Islam lahir. Makanya saya katakan tadi Pak Ustadz, bahasa itu tidak milik satu agama. Terus kalau Al-Quran Pak Ustadz berbahasa Arab, kalau ada orang yang menggunakan bahasa Arab terus dibilang itu mencuri, itu namanya logical fallacy Pak Ustadz ya. Ketika Al-Quran Pak Ustadz Yusufi berbahasa Arab gitu kan, Al-Quran Pak Ustadz Yusufi berbahasa Arab, terus ada orang menggunakan bahasa Arab, terus dibilang itu mencuri katanya teman-teman, karena kebetulan Al-Qurannya berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu cuma milik agama Islam gitu, sedangkan bahasa itu adalah alat komunikasi semua bangsa. Makanya saya sampaikan tadi, guru bahasa Indonesia menangis malam ini melihat narasimu Pak. Ya, guru bahasa Indonesia malam ini menangis melihat narasi Pak Ustadz Yusufi. Ya, ketika dia mengatakan kalau memang Al-Quran itu berbahasa Arab, berarti kalau ada orang yang menggunakan bahasa Arab itu mencuri. Coba saya mau tanya dengan Pak Ustadz Yusufi, bahasa Arab itu pertama kali ada di dunia ini tahun berapa? Coba Pak Ustadz Yusufi jawab pakai data dan dalil. Bahasa Arab itu pertama kali ada di dunia ini tahun keberapa? Dibandingkan dengan agama Islam itu munculnya di abad keberapa? Mari kita bandingkan nanti. Agama Islam itu muncul di abad ke-7 di Jazirah Arab. Mari kita buktikan bahasa Arab pertama kali muncul itu abad keberapa? Ayo, silakan.
Ya, silakan. Tapi kalau kita lihat fakta sejarahnya, agama Islam baru pertama kali muncul itu di abad ke-7 di Jazirah Arab. Yang kedua, Pak Ustadz Yusuf tadi bilang Allah itu tidak mengubah hukumnya, tetapi itu dilakukan sesuai dengan keadaan manusia. Tentang ayat-ayat yang dinasak mansuh, Pak Ustadz, Allah itu kan maha tahu, betul? Allah itu maha tahu, Pak Ustadz. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Kenapa tiba-tiba dirubah? Memangnya dia tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun, 100 tahun ke depan? Tiba-tiba kaget. Itu tiba-tiba dirubah sesuai dengan keadaan manusia, yang sesuai narasi Pak Ustadz Yusuf tadi, sesuai dengan keadaan manusia, kata Pak Ustadz Yusuf tadi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau katakan dengan Pak Ustadz Yusuf, Pak, kami itu kalau berbicara bukan sesuatu yang tidak bersumber dan tidak berdata. Ya. Sejarah penerjemahan ketika Alkitab pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia, para penerjemah menggunakan Alkitab untuk merujuk kepada kitab suci Kristen. Saya bersumber, Pak. Itu. Saya tidak asal ngomong saja. Ya. Saya tidak asal ngomong, Pak. Narasi saya bersumber, tidak asal ngomong, ya. Kebetulan juga kita belajar tentang bahasa. Kenapa di Indonesia itu menggunakan, kenapa di Indonesia itu namanya Alkitab? Itu kita juga belajar untuk itu. Ya, satu supaya ngomong-ngomong, pertanyaan saya kok nggak dijawab ya? Di dalam surat Al-Fil, surah ke-105, tentang cerita burung Abraha, ya, bukan burung Abraha, cerita Raja Abraha yang ketika ingin menyerang Ka'bah. Itu cerita yang benar atau tidak? Itu kan peristiwa besar, ya, itu kan peristiwa besar. Itu tertulis di dalam Quran, ada juga di dalam Sirah Nabawiyah halaman ke-48 paragraf kedua, itu ada. Ya, tolong jawab pakai data, Pak. Raja Abraha ketika dia ingin menyerang Ka'bah, cerita burungnya itu loh ya, yang saya tanya. Ketika burung melempar-lemparkan batu, itu cerita benar atau cerita yang salah? Itu benar-benar pernah terjadi atau tidak, ya? Kalau kita masih mau berkelit di kenapa menggunakan nama Alkitab, Pak, yuk kita bongkar isinya. Kita buka isinya, bukan namanya. Ya, nama itu tidak menjamin isi. Mari kita buka isinya, apa yang diajarkan di dalamnya. Silakan. Ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, ya saya akan jawab dulu tentang masalah Abraha. Ya, Abraha agresi militernya terhadap Ka'bah itu pada saat tahun gajah. Ya. Jadi seperti itu, Bang Oki, dan betul terjadi. Bahkan kakeknya Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim yang menjaga Ka'bah, itu ada ceritanya ketika tentara Abraha menyerang Ka'bah. Nah, jadi seperti itu, ada ceritanya gitu. Oke, ya Bang Oki, dan itu betul terjadi. Oke, lalu Anda mau tanyakan dari mana gajahnya? Kan kayak gitu nanti, padahal di Arab Saudi nggak ada gajah katanya. Dah, tuh nanti saya jelaskan ya secara rinci dari mana Abraha membawa gajahnya ya. Jelas bukan dari Arab Saudi, karena Abraha itu bukan orang yang tempat tinggalnya di Mekah, bukan. Oke, ya. Terus ya Bang Oki, tentang masalah kosakata Alkitab dari bahasa Melayu. Ini bikin ketawa semua hewan ya kayaknya. Bukan lagi manusia ya, tapi apa? Tapi hewan semua ketawa gitu. Alkitab dari bahasa Melayu ya. Coba kalau kita melihat ya teman-teman ya, Alkitab tuh dari bahasa mana? Ya ini yang standar aja ya, dari Wikipedia aja ya, yang standar, bukan Islam, bukan Kristen dia ya memacunya, bukan. Tapi dia mengatakan seperti apa? Ya, Alkitab ya, bahasa Indonesia berasal dari frasa Alkitab bahasa Arab. Ya.
Udah tahu yang depannya itu al, pasti Arab, ya. Nggak ada al itu ya bahasa Yunani, nggak ada. Ataupun bahasa Kristen dari Ortodok, nggak ada. Kau bilang ya yang memakai bahasa Arab Kristen Ortodok. Kristen Ortodok tuh bukan di Arab Saudi, kawan, ya. Yang namanya Kristen Ortodok itu letaknya di Suriah, di Palestina, daerah Syam, bukan di Arab Saudi. Yang masuk ke Arab Saudi itu adalah Nasrani Najran, ya, bukan Ortodok, ya, nggak ada. Nih, makin kacau juga Bang Oki ini lama-lama. Kristen Ortodok nggak ada di Arab Saudi, nggak ada, ya. Yang namanya Kristen ya itu nggak ada masuk Arab Saudi. Yang ada Nasrani. Lalu apakah Nasrani dengan Kristen itu beda? Jelas beda. Yang namanya Nasrani itu keturunan dari Yakub, Bani Israel. Mereka menegakkan Taurat, wajib sunat, mengharamkan babi. Terus juga ya kalau kita lihat di Tarbiyah Imam Asy-Syafi'i ya, yang namanya Nasrani itu ahli kitab. Ya, ahli kitab, orang yang diberi kitab, ahli kitab. Tapi sedangkan Kristen, apakah ahli kitab? Terjemahannya aja kagak paham Kristen, ya. Mau gimana? Masa sama terjemahan aja ya mereka nggak paham gitu dengan kitab mereka. Gimana mau kita sebut ahli kitab? Gak bisa gitu ya Bang Oki. Ya, kalaunya bahasa Melayu, coba tunjukkan kata dasar dari Alkitab itu apa dalam bahasa Melayu. Saya mau tahu. Saya akan kejar data Anda karena Anda beralasan yang namanya Alkitab itu berasal dari bahasa Melayu. Sekarang saya mau tanya, kata dasarnya itu apa kalau memang betul dari bahasa Melayu? Coba saya akan kritisi ya penamaan kitab Anda ini dulu. Saya akan kejar datanya gitu. Ya, mungkin ya itu dulu sedikit tentang masa nasakh wal mansukh. Bang Oki, di zaman para nabi, contoh Abraham atau zaman Nabi Adam, nggak ada ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhaji, nggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui Bang Oki, di zaman Nabi Adam kagak ada pesawat, di zaman Abraham kagak ada pesawat. Bagaimana orang mau menunaikan haji di pulau-pulau lainnya di luar Jazirah Arab? Maka dari itu ya tidak ada perintahnya di zaman Nabi tersebut. Lalu ya dimansuh. Ada lagi nih perintah untuk berhaji bagi seluruh manusia. Karena apa? Zamannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kehidupan manusia makin maju dan dia bisa bikin pesawat untuk terbang melaksanakan ibadah haji. Tuh ya, Allah Maha tahu Bang Oki. Ya. Jadi jangan heran kenapa dinasakh dan dimansuh. Oke, kita langsung tanggapi ya teman-teman ya. Ya. Jadi kalau saya lagi membacakan suatu sumber, didengarkan baik-baik. Yang saya sampaikan tadi penerjemahan ya Pak Ustadz ya, penerjemahan itu loh yang ada di dalam Alkitab itu berasal dari bahasa Melayu, bahasa awal pertama. Tapi kalau Pak Ustadz bertanya arti kata Alkitab itu berasal dari bahasa mana, ini datanya Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz jangan terlalu pede ya, jangan terlalu pede dulu. Silakan. Istilah Alkitab berasal dari bahasa Yunani Tabibilia, yang berarti kitab-kitab Alkitab itu sendiri ditulis dalam 3 bahasa utama, Ibrani untuk sebagian besar Perjanjian Lama. Pak Ustadz, istilah Alkitab berasal dari bahasa Yunani. Ini apa Pak Ustadz? Jangan modal-modal mengklaim. Berkali-kali saya bilang jangan modal-modal mengklaim. Terus Pak Ustadz tidak berani menunjukkan datanya kepada saya Pak Isyad. Ya, Pak Ustadz tidak berani menunjukkan kepada saya datanya. Kapan pertama kali bahasa Arab itu ada? Oke, kalau kita lihat datanya, agama Islam muncul pertama di Jazirah Arab. Ya, agama Islam muncul pertama kali di Jazirah Arab 610 sampai dengan 632 Masehi.
pertanyaan saya, kalau memang bahasa Arab ini milik agama Islam, kapan pertama kali bahasa Arab itu muncul di dunia ini? Jawab pakai data dan pakai dalil. Ya, jawab pakai data dan pakai dalil. Kita berbicara tentang sejarah sekarang, bahasa. Kalau memang bahasa Arab itu adalah miliknya agama Islam. Agama Islam pertama kali ada di 610 sampai dengan 632 Masehi di Jazirah Arab. Itu data, itu sejarah. Saya berani pertanggungjawabkan itu. Kapan pertama kali bahasa Arab ada? Ayo, tolong tunjukkan saya data dan dalilnya. Kalau memang Pak Ustadz bilang tadi, oke, saya ikuti. Kalau memang Pak Ustadz ingin mengklaim Alkitab itu berbahasa Arab karena awalnya itu al, gitu kan, nggak apa-apa. Ya, kita lihat Al-Quran muncul pertama kali abad keberapa, Pak Ustadz? Al-Quran muncul pertama kali abad keberapa itu? Ya, terus juga saya minta bukti sejarah tentang Raja Abraha. Buktinya mana? Mari kita buka data dan dalilnya, Pak Ustadz. Kita buka data dan dalilnya ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman, sebentar aku bukakan dulu ya. Aku bukakan dulu data tentang sebentar ya guys ya. Sebentar aku tunjukkan dulu teman-teman. Sebentar ya. Dongeng. Saya lupa datanya ditaruh di mana. Sebentar ya, kita tunjukkan dulu datanya. Sebentar guys. Oke, Pak Ustadz. Sekarang saya bukakan datanya kepada Pak Ustadz. Saya minta datanya Pak Ustadz kalau memang cerita ini benar ada. Dongeng ceria kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dongeng ceria kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mari kita buka isinya teman-teman ya. Kita buka isinya ya. Oke, teman-teman. Surabaya klikmu.co.id memperingati Maulid Nabi SAW. Sekolah bernuansa bahwa SD Muhammadiyah 9 Surabaya mengadakan dongeng ceria dan berbagi bersama. Dongeng ceria Pak Ustadz. Dongeng ceria kisah Raja Abraha. Ini literasi dari Pak Ustadz loh ya yang nulis ini ya. Nabi Muhammad ini SD Muhammadiyah 9 Surabaya Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz menanggapi? Gimana Pak Ustadz menanggapi itu Pak Ustadz? Saya minta data dan dalilnya. Mana? Kalau memang cerita itu benar-benar pernah terjadi Pak Ustadz. Silakan. Ya teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Silakan. Baik ya teman-teman. Syukran jazakallah ya. Jadi begini ya Bang Oki. Mungkin kalau tentang cerita Abraha ya saya menampilkan dari artikel, yaitu kan Anda akan menyangka dongeng kata Anda. Baik, saya akan bawakan penelitian dari orang Kristen tentang kejadian Abraha ya. Nih. Apakah dongeng menurut mereka ya dari peneliti-peneliti ini pada tahun 2015 ya? Penelitinya siapa? Di sini ya teman-teman ya, Elias J. Haben, terus John TKT ya, ketiganya peneliti sejarah dari Amerika Serikat gitu ya, yang mengamati cerita kegagalan serangan Abraha berdasarkan surah Al-Fil 345. Oke? Nah, lalu apa kata mereka di sini ya? Di sini ada ya
mereka menuliskan ya pasukan dengan kondisi menyedihkan, kemunculan luka bernanah dan bukan ya darah bukan disebabkan kerikil panas, melainkan kemungkinan terjadi akibat terkena serangan penyakit. Oke. Lalu di sini tentang masalah tentang masalah Muthalib, mereka juga mengemukakan ya kayak gimana gitu ya. Ketika ya Abraha menyerang Ka'bah tersebut, karena penjaga Ka'bah pun ada. Jadi dari Bani Hashim, kakeknya Nabi ya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, nih ya, di sini kamu bisa baca ya. Enggak usah ini deh ya. Kagak usah dari Islam gitu literasinya ya, tapi dari Kristen. Yang dimaksud serangan itu apa? Ya, wabah cacar yang merajalela di Jazirah Arab. Ya, jadi banyak sumber-sumbernya. Selain ini pun ada penelitiannya lagi. Kan kayak gitu. Terus ya Bang Oki, tentang masalah penerjemahan. Ya, kata kau penerjemahan bahasa dari Bible. Kosakata Alkitab itu dari Melayu yang diambil dari bahasa Yunani Biblia. Ngaco. Mana kalaunya berasal dari bahasa Yunani, tolong tunjukkan kosakata Alkitab itu apa kata dasarnya. Kalaunya Biblia dipindah ke dalam bahasa Arab ya Bang Oki, maka bukan Alkitab bahasa Arabnya, tapi apa? Hanya kataba, ya bukan Alkitab. Kalaupun mau dipaksa dari kosakata Biblos Yunani, maka bahasa Arabnya juga bukan Alkitab, tapi kutubun. Ya, beda lagi, itu jamak tuh, kitab-kitab. Jadi kayak gitu, kumpulan buku-buku bahasa Arabnya bukan Alkitab, tapi kutubun. Jadi, kalaunya dari bahasa Yunani, apa kata dasar Alkitab yang dari bahasa Yunani? Silahkan kalian mati-matian nge-google ya, karena nggak bakal ada di Google itu. Tuh ya, kalaunya namanya maling Bang Oki ya, yang namanya nyolong, kalaunya maling tuh ngaku, maka penuh penjara di Indonesia ini. Yang namanya maling kalau kita kejar ya kebenarannya seperti apa, dia akan stuck. Nggak akan dia menunjukkan kebenaran itu. Dia akan berusaha menutupi dengan kebohongan yang lainnya. Jadi seperti itu Bang Oki. Nah, terkait tentang masalah sejarah ya, tentang masalah sejarah saya mau bertanya dulu Bang Oki ya. Saya juga penasaran sejarah yang ada di dalam Bible Anda. Beberapa bulan ini, 1-2 bulan ini saya tanyakan, nggak ada satupun pendeta yang bisa menjawab sejarahnya tentang masalah Matius 27 ya, nomor 52 sampai 53. Saya mau tahu itu sejarahnya dongeng atau tidak. Karena apa? Di situ waktu kebangkitan Yesus banyak kuburan terbuka ya, banyak mayat bangkit kan gitu. Yang saya tanyakan dulu Bang Oki ya, mayat siapa yang bangkit? Ada berapa orang mayat yang bangkit? Kuburan yang terbuka itu di kuburan mana? Tunjukkan ya. Ini Bible ini dongeng atau tidak? Kalian kan tahu ya teman-teman semuanya tentang masalah Bible. Orang-orang kudus katanya bangkit, menunjukkan dirinya ke kota Yerusalem. Itu kuburannya mana? Siapa saja yang bangkit? Terus ada berapa orang yang bangkit? Mungkin itu dulu ya pertanyaan saya. Saya minta sejarah dari Bible tersebut. Ini dongeng atau bukan gitu? Coba tunjukkan sejarahnya. Silakan, atau bukti-buktinya. Oke. Ya, teman-teman. 5 menit aja terbatas Bang Oki ini ya. Silakan dulu ya, satu-satu. Kita langsung tanggapi ya guys ya, 2 pertanyaannya kita langsung tanggapi teman-teman semua. Ya, masalah Alkitab saya sudah jelaskan Pak Ustadz ya. Tentang penerjemahan kosakata Alkitab tadi saya sudah jelaskan, tapi mau berkelit di situ monggo silahkan. Oke, sekarang saya langsung jawab pertanyaan kedua Pak Ustadz di SUPI. Matius 27. Makanya kalau baca Alkitab jangan setengah-setengah. Ya. Ini saya jelaskan ya Pak Ustadz ya. Matius 27 ayat yang ke-53. Ini yang Pak Ustadz mau tanya kan? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus yang menampakkan diri kepada banyak orang. Pak Ustadz,
ini cerita ini tidak satu dengan yang peristiwa penyaliban. Ini bukan cerita yang satu, Pak Ustadz. Ya, ini dan sesudah kebangkitan Yesus, ini peristiwa yang akan datang, Pak Ustadz. Itu. Jadi kalau Pak Ustadz bertanya sekarang, loh ini belum terjadi, Pak Ustadz. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini peristiwa nanti yang akan terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ini yang dimaksudkan Pak Ustadz di sini. Nah, kalau yang di atas ini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini peristiwa penyaliban ketika Tuhan Yesus disalibkan. Nah, yang di sini Pak Ustadz, ayat 53 dan ayat 55 dan 56, ini peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, yang melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Matius 27 ayat yang ke-53. Saya sudah jawab. Nah, sebentar teman-teman, saya mau tanggapi langsung narasi dari Pak Ustadz Yusuf PI. Kalau maling itu nggak akan ada yang ngaku. Kalau ngaku penjara penuh. Dari sudah 3 match ku minta, Pak Ustadz tidak berani menunjukkan secara jujur kapan bahasa Arab pertama tertua itu ada. Kita tunjukkan, ya, kita tunjukkan datanya. Prasasti tertua abad ke-16, prasasti Arab yang tertulis dengan ditemukan berasal dari minus keempat Masehi, Pak Ustadz. Agama Islam baru muncul di abad keberapa, Pak Ustadz? Abad keberapa? Agama Islam baru muncul di abad keberapa? 610 sampai dengan 632 Masehi. Berarti orang sudah menggunakan bahasa Arab, Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz dari tadi tidak mau jujur. Ketika saya tanya 3 menit, tunjukkan datanya kapan pertama kali bahasa Arab itu ada di dunia. Pak Ustadz nggak mau jawab, karena kalau Pak Ustadz jawab kena kan? Betul. Oke. Sekarang gini aja deh. Kalau saya menunjukkan dari literasi Islam, kalian tuh tidak akan percaya, oke. Nah, sekarang saya tunjukkan dari penelitian Kristen sendiri. Data ini udah bosan saya bawa, sudah bosan saya, Pak Ustadz, kalau mau dibantah dengan data ini, Pak Ustadz. CNBC ini kan yang Pak Ustadz bawa, baca dong kesimpulannya. Lalu soal gajah yang dibawa Abraha diketahui berjenis gajah Afrika, Loxodontia africana, yang sudah punah. Terlepas dari kebenaran historitas serangan itu, terlepas dari historitas kebenaran serangan itu masih dipertanyakan. Bacalah kesimpulannya, jangan kutip-kutip. Terlepas dari kebenaran historitas serangan itu, ini kan datamu, ini kan datamu. Ini udah bosan saya bahas data ini. Peneliti AS ungkap fakta Abraha gagal serang Ka'bah. Baca dong kesimpulannya, jangan dikutip-kutip. Kenapa suka sekali ayat Alkitab dikutip-kutip, ya, literasi dikutip-kutip, kesimpulannya dibaca. Lalu soal gajah yang dibawa Abraha diketahui berjenis gajah Afrika, Loxodontia, yang sudah punah. Terlepas dari kebenaran historitas serangan, masih dibilang terlepas, Pak Ustadz. Entah benar entah tidak. Baca dong kesimpulannya. Satu hal yang pasti, Abraham memang tewas. Betul, Abraham memang tewas. Tetapi tentang serangan burung itu, benar atau tidak yang saya tanya? Kan? Itu jangan bawa data itu, Pak Ustadz. Baca kesimpulannya. Itu tidak seperti yang Pak Ustadz maksudkan. Silakan data lain, tunjukkan saya data lain, Pak Ustadz. Silakan. Udah baik. Oke ya teman-teman semuanya, saya akan tanggapi dulu Bang Oki ya. Lagi-lagi ya, berapa match Bang Oki tidak menunjukkan kosakata Alkitab itu didapat dari mana ya. Apa akar kata dari Alkitab?
sampai sekarang berapa match awal sampai dari awal ya sampai sekarang gitu nggak ada gitu penjelasannya Alkitab tuh dari mana ya. Jadi kayak gitu. Coba Bang Oki ya, kalaunya kita ya memakai bahasa Arab, Anda bertanya dari bahasa Arab itu keempat 4 sebelum Masehi kan kayak gitu, 4 SM itu bahasa Arab dari mana? Sedangkan di zaman kuno ya, di zaman kuno bahasa Semit itu udah ada. Orang menyebutnya bahasa Arab kuno. Makanya ada tuh nabi yang diimani oleh umat Islam namanya Nabi Soleh, bahasanya bahasa Arab ya. Lanjut setelah Nabi Soleh ada namanya Nabi Hud ya, bahasa Arab ya. Jauh tuh sebelum Abraham nongol tuh ya. Aduh, lalu kau dapat data dari mana ada bahasa Arab kuno? Cuma ya Bang Oki, tidak seperti bahasa Arab sekarang. Huruf hijaiyahnya masih terbatas. Kalau sekarang kan huruf hijaiyahnya sudah ada 30. Kalau dulu huruf hijaiyahnya kurang dari 15. Itu bahasa Arabnya. Jadi kau mau mengklaimnya bahwa Kristen memakai bahasa Arab duluan. Kristen mana? Saya udah bilang Kristen Ortodok tuh daerah Syria. Coba Kristen yang Arab, yang di Arab Saudi itu ada nggak? Nongol nggak Kristen di Arab Saudi? Saya udah bilang yang ada di selatan Saudi itu hanya Nasrani, Najran, nggak ada Kristen. Lalu kau klaim bahwa Kristen lebih dulu memakai bahasa Arab. Mimpi. Coba tunjukkan 2 hal itu dulu sama saya kalau membuktikan bahwa Anda itu benar. Nanti saya akan jelaskan ya teman-teman semuanya ya tentang masalah Alkitab itu berasal dari bahasa apa, terus wazannya seperti apa. Karena saya udah bilang bahasa Arab itu adalah bahasa Arab. Nih saya jelaskan sama Anda. Alkitab ya, Alkitab berwajan atau berakar kata dari kosakata kataba yang artinya tulis, kitab, kewajiban, ketetapan ya. Itu bisa kitab, kewajiban, ketetapan. Bisa. Contoh ya kenapa diterjemahkan jadi kewajiban. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kewajiban ya. Atau jadi yang namanya Alkitab itu bahasa Arab. Dapatkah Anda bantah data saya? Coba tunjukkan dari mana bahasa Arab, bahasa Yunani yang seperti saya jelaskan tadi. Apa ya Bang Oki, apa kosakata Arab, kosakata Yunaninya dari Alkitab itu? Coba ya. Dari tadi saya menjelaskan seperti itu seperti apa. Terus ya Bang Oki tentang permasalahan Abraha, saya bisa tunjukkan data ya, tunjukkan data tentang masalah Abraha bukan cuma 1 tapi puluhan gitu. Tentang masalah Abraha ini bukan cuma CNBC ya, CNBC tadi, tapi juga Bang Oki tentang masalah sejarah ya, sejarah dari Abraha tersebut. Adakah burung ababilnya? Adakah ditemukan? Ada Bang Oki ya, banyak ya. Nih, kalau Bang Oki ya membaca banyak informasi tentang Abraha nih, tentang masalah burung ababilnya adakah ditemukan atau tidak kan kayak gitu. Di sini kan ada juga ya dijelaskan tentang sejarahnya Abdul Muthalib ya tidak mau berurusan dengan Abraha. Karena apa? Ka'bah itu mempunyai pemiliknya. Banyak Bang Oki ya datanya. Banyak gitu tentang masalah Abraha itu berhambur. Jadi kalaunya masalah kisah Abraha dan gajah yang binasa ya, tentang yang kamu bawakan tadi terlepas dari kebenarannya, ya jelas benar. Karena apa? Ada sejarah dan ayatnya ya. Tuh, ada sejarah dan ayatnya. Jadi siapa yang dapat menyangkali? Penelitiannya juga ada. Hei Bang Oki, coba jelaskan dulu ya, jelaskan dulu tentang masalah kosakata Alkitab tadi. Saya tadi mau mengejar sejarah yang mayat zombie bangkit tadi, tapi nggak sempat nih nanti ya. Sebentar teman-teman, kita langsung jawab dulu ya. Dari awal ini kan saya sudah sebutkan sama Pak Ustadz ya, datanya masih harus tampilkan berulang ya Pak Ustadz ya.
Masa saya harus tampilkan berulang untuk Pak Ustadz ya. Akar kata Alkitab dalam bahasa Yunani adalah Biblia atau Biblion, yang berarti buku-buku atau buku. Kan dari awal saya sudah tunjuk kata itu ya. Kenapa harus diulang-ulang lagi? Saya harus menunjukkan hal yang sudah saya tunjukkan. Kenapa harus saya tunjukkan berulang-ulang? Ya Pak Ustadz, gini loh, makanya saya bilang ya, saya nggak tahu ketika kalian bernarasi itu kalian sadar nggak sih dengan yang kalian ucapkan itu, atau kalian nggak sadar? Oke, lo sebelum Islam muncul memang bahasa Arab itu sudah ada. Lo berarti orang-orang dulu sudah menggunakan bahasa Arab sebelum agama Islam muncul di Jazirah Arab di abad ke-6. Kan logika sederhananya seperti itu. Saya nggak tahu, makanya gini teman-teman, aku kadang-kadang bingung ya ketika berdiskusi dengan mereka ini teman-teman. Mereka ini sadar nggak sih dengan yang mereka ucapkan? Kamu mengklaim kalau Alkitab itu bahasa Arab dan itu milik Islam, orang Kristen mencolong. Lo kamu sendiri yang ngomong kok. Lo nabi-nabi terdahulu sudah menggunakan bahasa Arab. Saya nggak perlu bantah yang lain. Itu kan berarti bahasa Arab sudah lebih dulu digunakan Pak Ustadz, sebelum agama Islam muncul. Logika sederhana Pak Ustadz. Itu logika sederhana. Hal paling simpel. Makanya saya katakan tadi, yang lahir duluan tidak mungkin yang mencuri lahir belakangan. Aku nggak tahu teman-teman. Makanya ya, ketika dia bernarasi ini, dia paham nggak sih dengan yang disampaikannya? Kita sedang ingin membuktikan apakah Alkitab ini mencuri dari bahasa Arab, dari kitab Pak Ustadz. Pak Ustadz sendiri yang ngomong, lo sebelum agama Islam itu muncul memang bahasa Arab sudah digunakan. Lo sudah, itu sudah menjawab. Agama kami Pak Ustadz, iman kami lebih dulu ada dibandingkan iman Pak Ustadz. Memang berat teman-teman ya. Itu. Nah terus biasakan Pak Ustadz gini Pak Ustadz, kalau saya menunjukkan data itu Pak Ustadz, saya bacakan. Jangan Pak Ustadz tunjukkan, saya nggak tahu apa yang dibacakan itu tadi. Yang saya tanya cerita burung, saya tidak bertanya burung ababil itu benar-benar ada atau enggak. Saya nggak tanya burung ababil. Yang saya tanya cerita burung ababil membawa batu ini loh. Itu yang saya tanya benar apa enggak. Terus ditunjukkan, dibacakan pelan-pelan Pak Ustadz, dibacakan pelan-pelan. Itu ya, ini kalau aku tambahkan satu data lagi nih Pak Ustadz ini pasti bingung nih. Lihat ya teman-teman ya, lihat nih pasti bingung nih. Saya berani tebak ini teman-teman. Oke, lihat ya. Surat Asy-Syura ayat yang ke 29. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Dia maha kuasa mengumpulkan semua apabila dia menghendaki. Yang saya tanya Pak Ustadz, makhluk melata yang ada di langit sebutkan satu saja. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Berarti ini disebarkan di langit dan di bumi. Pertanyaan saya, makhluk melata apa yang disebarkan di langit? Pak Ustadz jawab pakai data. Mungkin saya kurang tahu ya, ada makhluk melata yang ada di langit. Siapa tahu Pak Ustadz bisa menjelaskan kepada kami. Pak Ustadz, makhluk melata apa yang disebarkan Pak Ustadz di langit? Oke, kalau dari tadi ngomong tentang sejarah, lo cerita burung Abraha itu benar ceritanya karena ada sejarah dan ada ceritanya di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, sejarah Isa ada di abad keberapa? Apakah lebih penting cerita Isa atau cerita Raja Burung Abraha? Tunjukkan sejarahnya. Isa hidup di abad keberapa? Pada masa pemerintahan siapa? Jedor kan. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Saya minta datanya. Isa hidup di abad keberapa? Historikalnya. Kalau memang itu yang menjadi acuannya, selamat datang di kebenaran Pak Ustadz. Mari kita buktikan. Kalau Pak Ustadz mau bertanya cerita sejarah tentang orang-orang Kudus yang bangkit, itu belum terjadi Pak Ustadz. Itu makanya saya sesuai penjelasan saya ini. Silakan dijawab Pak Ustadz Yusuf.
Ya teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman, dikencangin. Oke ya teman-teman, saya akan jawab Al-Qur'annya dulu ya. Jadi ya Bang Oki, kamu itu membawa Asyura ayat 29, wa min ayati khalqus samawati wal ardi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus wa ma batsa fihima min dabbah. Dabbah itu melata, artinya berjalan di atas bumi. Kau buka dulu udah bahasa Arab kalau gitu ya. Bukannya terbang di langit melata itu. Coba ya kau ya bahasa min dabbah. Dabbah itu sesuatu yang berjalan di muka bumi. Artinya aduh. Jadi apa yang berjalan di muka bumi yang melata? Banyak ular ya, juga di bumi ya. Bukan berarti yang namanya dabbah itu melatanya di langit. Kalau udah di langit itu bukan melata, namanya terbang. Aduh, tuh gampang kali dijawab ya. Kalau bawa itu ya Bang Oki, Anda bertanya hewan apa yang melata di langit, bikin ketawa itu ya. Pahami dulu kosakata melata itu di bumi kah, di langit kah ya. Untuk masalah kosakata melata ya Bang Oki. Terus untuk permasalahannya tadi kamu menunjukkan ya dari bahasa Biblia. Saya mau tanya, bahasa Biblia itu berubah dari Alkitab itu dari sastra apa kayak gitu ya? Kalaunya Arab yang kubawa tadi ya Bang Oki, kata bayak tubuh kitaban kan kayak gitu. Tuh ada perubahannya, ada tasrifnya. Kalau Biblia apa? Ya, Biblia, Biblos, Bibel. Jadi apa? Jadi Alkitab. Coba. Jangan asbun gitu ya. Asbun sama sekali berakar kata dari Biblia. Jadi perubahan katanya jadi Alkitab itu gimana prosesnya? Coba jelaskan. Kalau saya kan Alkitab tuh ada tuh ya dasarnya kataba yaktubu kitaban. Ya, fahuwa katibun wa dzaka maktubun. Kan gitu, uktub. Ada fi'il amarnya. Kalaunya bahasa isim ma'rifahnya Alkitab. Ada kayak gitu. Perubahannya ada, dasarnya Alkitab. Biblia itu jadi berubah Alkitab kayak gimana perubahannya ya? Coba dah. Terus Bang Oki ya, dari saya kumpulkan dulu ya pertanyaan Anda. Saya mau ke Kristen dulu karena saya bicara 5 menit aja nggak cukup gitu untuk menanggapi Anda masalah burung. Terus Anda berbicara tentang masalah kitab Anda. Terus tadi juga saya mau menanggapi tentang masalah Matius. Nih ya, yang namanya bohong akan ditutupi dengan kebohongan lain. Bang Oki, jangan ngibul ya. Yang namanya Matius ya 27 ya 52 53 ini bukan kejadian yang akan datang. Ya, karena apa? Di sini cerita Yesus dengan Maria Magdalena ya. Maria Magdalena nggak ada di cerita yang akan datang. Maria Magdalena tuh udah wafat di masa lalu ya. Jangan kau ngibul. Makanya ku cari ya, ini kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Mana bekas kuburnya? Siapa yang bangkit? Kan kayak gitu. Terus ada berapa yang bangkit? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus untuk menampakkan diri. Ini cerita masa lalu. Karena kalau kita baca ya ayat 56 5556-nya bercerita tentang Maria Magdalena. Nggak ada Maria Magdalena tuh hidup di zaman yang akan datang ya. Jangan ngibul gitu ya. Cobalah kalau bohong tuh ya jangan terlalu banyak gitu loh ya. Coba saya minta peninggalannya, sejarahnya mana kuburan yang terbuka itu ya. Terus siapa aja yang bangkit ya. Terus ada berapa bekas kuburannya mana ya, kan kayak gitu ya. Nah ini saya kejar ya, dari kemarin nih saya ngejar ini. Itu kan tinggal 20 detik. Baik, saya akan tanggapi tentang masalah Ababil setelah ini aja. Coba saya minta dulu ya, masalah Biblia tadi berubah jadi Alkitab kayak gimana perubahannya.
Terus ini mana peninggalannya? Silakan ya. Oke. Iya teman-teman, sebentar ya teman-teman, kita langsung tanggapi teman-teman, seru ini teman-teman. Ya, kita langsung tanggapi pertanyaannya ya teman-teman ya. Oke, masalah akar kata Alkitab tadi saya tidak akan mengulangi hal yang sudah 3 kali saya bukakan ulang-ulang. Pak Ustadz, gini loh Pak Ustadz, makanya kalau saya menjelaskan itu didengarkan. Yang bilang cerita ini yang akan datang semuanya itu siapa Pak Ustadz? Makanya saya tunjukkan Pak Ustadz, dari ayat 54 sampai 56 itu terjadi saat peristiwa penyalipan itu Pak Ustadz. Nah ayat yang ke-53 dan sudah kebangkitan Yesus ini kita buka datanya teman-teman. Makanya kalau orang bernarasi itu didengarkan, ya kupingnya dibuka gitu loh. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Ini peristiwa yang belum terjadi Pak Ustadz. Ya, ini yang akan datang peristiwa ini Pak Ustadz. Nah yang ayat ke-54 maka saya jelaskan pelan-pelan tadi. Ayat 54 sampai 56 ini satu peristiwa dengan yang terjadi ketika penyalipan Tuhan Yesus. Ini peristiwa penyalipan. Itu loh. Jadi yang ayat 53 ini sesudah kebangkitan Yesus Pak Ustadz. Ini belum terjadi. Gitu loh. Makanya kalau orang ngomong didengerin. Sama kayak ini teman-teman. Oki, jangan asal ngomong Oki. Asbun. Kalau bertanya hewan melata itu adalah hewan yang merayap di bumi. Loh saya juga tahu Pak Ustadz, hewan melata itu hewan yang merayap di bumi. Makanya kalau orang bertanya itu didengerin. Orang menjawab enggak dengar, orang bertanya enggak dengar. Makanya Pak Ustadz, ya ini pelan-pelan nih Pak Ustadz, pelan-pelan. Dia di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Ini langit dan bumi ya Pak Ustadz ya. Berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Pahami pelan-pelan nih saya nih. Serta makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Nah makhluk melata ini kan merayap di bumi. Ini kan disebarkan pada keduanya Pak Ustadz. Kalau disebarkan pada keduanya berarti ada yang di langit, ada yang di bumi. Nah yang saya tanya Pak Ustadz, hewan melata apa yang di langit? Itu yang saya tanya. Loh kalau anak kecil pun tahu Pak Ustadz, kalau hewan melata itu adalah hewan yang berjalan di atas bumi. Saya juga tahu. Tetapi di sini tertulis di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Ini langit dan bumi nih. Ingat nih poinnya nih. Langit dan bumi. Serta makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Ini makhluk-makhluk melata ini disebarkan pada keduanya. Keduanya di sini merujuk kepada langit dan bumi. Ini loh. Disebarkan pada keduanya, di sini kan merujuk kepada langit dan bumi Pak Ustadz. Yang saya tanya, hewan melata apa yang disebarkan di langit? Karena kalau melata itu kan merayap di bumi, saya tahu. Makanya kalau orang bertanya didengarin baik-baik. Jangan asbunoki, hewan melata itu kan merayap di bumi. Makanya di situ kalau nggak ada tulisan langit saya nggak akan bertanya. Itu kan disebarkan pada keduanya. Bacalah Qur'annya. Anak SD pun tahu hewan melata itu hewan yang merayap di bumi. Nah pertanyaannya di sini kan disebarkan pada keduanya, langit dan bumi. Nah yang di langit itu yang melata seperti apa maksudnya? Makanya dari tadi tuh saya ngomong teman-teman, diskusi dengan mereka ini teman-teman, dia ini nggak tahu yang dia omongin apa. Berapa kali saya ngulang-ngulang begitu coba? Itu coba baca pelan-pelan Qur'anmu itu loh, pelan-pelan baca Qur'anmu. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Ada langit, ada bumi di situ, serta makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Keduanya di situ kan merujuk kepada langit dan bumi, ya kan? Kalau di situ cuman bumi saya nggak nanya Pak Ustadz. Nah hewan melata apa yang disebarkan di langit itu yang saya tanya.
Ya, ya jadi itu Pak Ustadz. Tolong tunjukkan dulu Pak Ustadz masalah cerita. Tolong masalah Isa kok nggak dijawab ya, masalah Isa ya. Jangan mau lari. Isa itu hidupnya jabat keberapa? Karena Pak Ustadz sendiri tadi membuktikan suatu kebenaran itu adalah tertulis di dalam Quran dan sejarah. Itu adalah bukti kebenaran. Isa hidup jabat keberapa? Jangan lari dari konteks. Selamat datang di kebenaran. Silakan Pak Ustadz. Ya, silakan. Oke ya teman-teman ya. Aduh, saya mau ketawa dengan Bang Oki ini. Bang Oki ya, kan anak SD kan tahu apa yang dimaksud melata. Adakah di anak SD itu belajar melata itu di langit? Saya mau tanya dulu gitu. Ada gak yang namanya melata tuh di langit? Aduh, kan kata kau tadi anak SD pun tahu yang namanya melata tuh berjalan di muka bumi. Lalu kau bertanya, apa yang melata di langit? Ini waras atau kagak gitu? Udah tahu melata tuh di muka bumi, lalu kenapa kau tanya yang di langit? Nah, untuk itu ya Bang Oki nih, saya kasih tahu ya. Asyura ayat 29 tuh ya nih. Ya, apa yang dimaksud ya nih? Kalau kita lihat ya di sini Bang Oki nih ya, yang dimaksud ya di antara tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, kuasa dan kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya dan berbagai jenis makhluk bernyawa yang ditebarkan di muka bumi. Ya, bukan ditebarkan di langit ya. Memang penciptaan langit dan bumi itu ciptaan Allah ya. Tapi yang namanya melata tuh ditebarkan di muka bumi maksudnya ya. Makanya yang namanya melata kagak ada di langit ya. Yang namanya melata di langit itu bukan melata, tapi di langit itu namanya terbang ya Bang Oki ya, bukan melata gitu. Coba kau balik lagi dah ke SD ya. Aduh, terus Nabi Isa ya Bang Oki ini saya bukakan aja. Kalau kita lihat ya dia hidup di zaman siapa? Menurut tafsir aja Bang Oki ya, dia hidup di zaman Herodes gitu ya untuk Nabi Isa. Nih. Nah, banyak sih, nanti saya tunjukkan ya. Tapi kan Anda tanyanya di zaman apa? Nanti saya tunjukkan. Dia hidup di zaman Herodes menurut tafsir. Terus ya nih apalagi nih Bang Oki tentang masalah burung ababil betul terjadi ya. Di sini banyak ya, banyak juga tafsir ya yang menjelaskan ya memang dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Nih ada tafsir dari Ibnu Katsir pun ya tentang masalah burungnya seperti apa. Ya, nih nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir juga ada dan itu betul terjadi. Terus apalagi nih tentang masalah Matius ya, kau mulai ngibul lagi ya. Kok bisa ya teman-teman ya 52, 53 itu katanya sudah terjadi. Ya, lalu ini belum terjadi yang 553 katanya. Habis itu yang 54 sudah terjadi. Ini apa? Cuma ayat yang 53 yang belum terjadi. Yang ayat 52 serta sampai 54 sampai 56-nya sudah terjadi. Kayak gimana itu ceritanya? Ini adalah alasan yang kau paksakan Bang Oki ya. Karena apa ya? Cerita gempa ini terjadi ketika Yesus itu bangkit. Ada juga orang-orang kudus yang bangkit. Kau bilang 52 udah terjadi, 53 belum terjadi, 54 udah terjadi, sampai 56 udah terjadi. Kok bisa 53 doang yang kagak terjadi? Hah? Yang nanti kejadiannya ini dari mana gitu loh. Ini tafsiran mabok Bang Oki ya. Kau baca lagi dah kitab kau ya, kitab kau nggak ada sejarahnya ya yang dapat dibuktikan bahwa ada mayat bangkit dari kubur ya, zombie kudus bangkit gitu.
Ini adalah dongeng dari Bible yang sampai saat ini ya saya tidak ada mendapat jawaban, bahkan dari pendeta sekelas S2 pun gak ada. Ya. Tuh, dongeng dari Bible yang telak di depan mata kita gitu ya. Di sini kan ada penjelasannya juga toh ya. Kalau kita lihat dari Alkitab Sabda, udah terjadi toh. Ya, catatannya udah terjadi. Ya, kau aduh. Bang Oki ya. Astagfirullah. Jadi ya Bang Oki, Asyura 29 tadi namanya Dabbah. Dabbah itu yang berjalan di muka bumi, itu maksudnya. Ya mungkin Bang Oki bisa, tadi kan saya yang dulu, habis itu Bang Oki, saya nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kita habis ini bisa closing, silakan. Oke. Sebentar ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan di-mute Pak Ustadz. Oke, teman-teman, memang hal yang membuat kita berat ketika berdiskusi dengan orang yang mengatakan kalau bumi itu bulat, air laut tumpah. Itu yang paling berat Pak Ustadz. Dan itu yang saya rasakan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz bilang anak SD pun tahu kalau hewan melata itu ada di bumi, saya pun tahu Pak Ustadz. Tapi yang berkata itu bukan saya, yang berkata itu kan Qur'anmu. Itu yang saya tanya. Makanya itu saya pertanyakan, pahami itu. Itu loh, yang mengatakan hewan melata di langit itu bukan saya Pak Ustadz. Itu Qur'anmu. Makanya sampai baca pelan-pelan dari tadi ternyata nggak nyampe teman-teman. Ternyata nggak nyampe. Ini yang dikatakan di sini apa Pak Ustadz? Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Ini langit dan bumi ya. Ini langit dan bumi ini. Serta makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Keduanya di sini merujuk kemana Pak Ustadz? Makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya di sini merujuk kemana? Langit dan bumi. Nah yang saya tanya, yang di langit itu apa? Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong itu Qur'anmu. Adakah hewan melata yang di langit? Ini waras apa kagak? Yang waras ini mengerti apa enggak? Dari tadi saya bilang yang ngomong bukan saya. Saya juga tahu kalau hewan melata itu ada di bumi. Pak Ustadz, hewan yang terbang itu namanya apes, ya, apes. Kalau yang di langit itu burung. Belajarlah, ya kan? Ya, kalau yang di bumi itu namanya melata. Kalau yang di atas itu apes, ya. Itu Pak Ustadz. Jadi yang sedang tidak waras bukan Bang Oki ya Pak Ustadz ya. Bukan, kalau tidak ada tertulis disebarkan pada keduanya di sini, saya tidak akan bertanya dengan Pak Ustadz Yusuf. Serius. Kalau di sini tidak tertulis disebarkan pada keduanya, saya tidak akan bertanya. Itu karena ini harus saya ulangi nih teman-teman, biar nggak jadi framingan nih. Ini saya ulangi sekali lagi, nggak apa-apa lah Bang Oki bosan. Itu ini di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Ini langit dan bumi nih, serta makhluk-makhluk melata. Ini makhluk melata nih yang disebarkan pada keduanya. Keduanya di sini merujuk kepada mana? Keduanya di sini kan merujuk pada langit dan bumi, atau ada yang lain? Keduanya di sini kan merujuk pada langit dan bumi. Nah yang saya tanya, yang melata yang di langit ini apa? Kalau melata yang di bumi, kenapa saya nggak nanya? Karena saya juga paham. Yang saya tanya, yang di langit ini apa hewan melata? Berat guys. Sungguh berat. Ini waras aja. Ini Pak Ustadz sebenarnya ngerti apa enggak pertanyaan saya? Masalah Alkitab ditanya lagi, Pak Ustadz, kami orang Kristen itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Ini karena waktu saya 10 menit teman-teman, nggak apa-apa nih. Karena waktu saya 10 menit, nggak apa-apa nih saya tanggapi ini ya. Pak Ustadz, dan sesudah kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus kan udah bangkit nih Pak Ustadz. Ini tapi peristiwa ini belum terjadi Pak Ustadz.
ayat yang ke-54 sampai dengan ke-56 ini Pak Ustaz, ini satu peristiwa dengan penyaliban Tuhan Yesus. Makanya di sini kan tertulis, ini poinnya loh. Dan sesudah kebangkitan Yesus, ini poinnya Pak Ustaz, ini yang jadi poinnya. Jadi peristiwanya belum terjadi Pak Ustaz, ya itu Pak Ustaz. Nah makanya tolong jawab Pak Ustaz, jangan jadi standar ganda. Ketika Pak Ustadz cerita Raja Abraha, Pak Ustadz tadi mengatakan, loh, sesuatu itu benar karena tertulis di dalam Al-Quran dan sejarah. Masalah Nabi Isa itu kan tertulis di dalam Al-Quran, An-Nisa 157, dia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Pertanyaan saya, data sejarah mana yang menuliskan? Data sejarah mana yang menuliskan itu Pak Ustadz? Ya, tolong jawab pakai data dan pakai dalil ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ini closing statement saya boleh menyeberang atau tidak? Ya, kalau closing enggak lah. Tapi habis ini kan Nah, saya ya. tanggapi, mungkin setengah-setengah, saya kalau closing setengah dan jawab pertanyaan nanti setengah gitu. Ya berarti saya Oke. Closing lah 5 menit. closing. Saya Tidak hanya boleh- menjawab, nanti enggak akan nyeberang juga, menjawab pertanyaan dari Islamnya aja. Oke, ya udah berarti langsung ke Pak Ustadz aja, ambil 5 menitnya Pak Ustadz. Udah jam berapa ini, silakan. Oke. Ambil aja, ya ambil aja 5 menit. Bang Oki nggak close? Oke lah, kalau gitu saya akan langsung menjawab ya. Dari pertanyaan Bang Oki tadi ya teman-teman, mari kita pahami Asyura 29 ya. Apa yang dikatakan Allah ya, wa min ayatihi khalqus samawat ya. Ini bercerita tentang di langit. Dan dari sini ya, Allah bercerita tentang masalah di bumi ya, bukan di langit ya. Jadi yang melata tadi bukan yang di langit ya. Wal ardi, dan di bumi, wama basapihima, dan dia basa ini membangkitkan, menghidupkan pada keduanya, min dabbah, dari bumi tadi yang berjalan melata di muka bumi ya. Nih sambungannya, yang namanya melata di bumi bukan di langit kata Quran ya. Nah, kayak gitu ya. Terus juga ya, saya tidak menanggapi lagi Matius ya. Mungkin itu aja. Terus ada beberapa tadi ya yang saya perlu tanggapi juga sedikit dari Bang Oki tadi dari jawabannya. Kata Bang Oki ya, di masa lalu Yesus itu belum bangkit. Ya, tapi di masa mendatang. Lalu yang bangkit di masa lalu itu siapa ya? Katanya kan Yesus mati lalu bangkit. Kata Bang Oki, dia sesudah kebangkitan Yesus itu konteksnya nanti yang akan datang. Berarti Yesus belum bangkit di masa lalu kan gitu. Nah, ini jadi berlawanan pula dengan sejarahnya Bang Oki ini, jadi serba salah kan kayak gitu. Lalu di mana kata Bang Oki ya bahwa sejarahnya dan dalilnya? Ya, di dalam Quran surah An-Nisa 157 ya teman-teman, sedikit kita bahas. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bada Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi Allah katakan di situ bahwa orang-orang Yahudi mengaku menangkap Nabi Isa alaihi salam. Padahal mereka tidak menangkap, tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja ya tidak menuliskan satu nama kepada siapa Nabi Isa itu diserupakan, karena Allah menugaskan Nabi Isa kembali ya pada saat dia turun kedua kalinya, sesuai dengan Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Jadi Nabi Isa datang kedua kalinya untuk menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Nah, tuh. Jadi memang sengaja Allah tidak menyebutkan sebuah nama karena tugas Nabi Isa untuk meluruskan kembali ya sejarah yang telah lalu kepada siapa beliau diserupakan. Jadi seperti itu Bang Oki. Itulah indahnya Al-Quran ya teman-teman semuanya. Terus berkaitan tentang masalah bahasa Arab tadi kata Bang Oki, tuh ya kau udah tahu katanya
bahasa Arab itu sebelum Islam ada. Ya, bahasa Arab itu sebelum Kristen ada juga. Masalahnya kayak gitu. Kan udah saya bilang, bahasa Arab kuno sudah ada sejak Abraham tuh belum ada. Bayangkan, Nabi Soleh itu bahasa Arab, belum ada Abraham. Nabi Ibrahim habis itu ke Nabi Hud, bahasa Arab. Jauh sebelum ribuan Masehi bahasa Arab kuno tuh udah ada. Jadi dari klaim mana bahwa Kristen pakai bahasa Arab duluan. Jadi sebelum Kristen nongol, bahasa Arab tuh udah ada, Bang Oki. Ya, bukan berarti Kristen bisa mengklaimnya karena lebih duluan dia menongol di abad pertama, Islam di abad 7. Tidak ada. Ya, Kristen sebelum di abad ke-7 tuh pakai bahasa Arab nggak ada, kecuali Nasrani Najran dan Kristen Ortodok yang Anda sebut di Syam tadi. Ya, nggak ada Kristen masuk Arab Saudi. Kristen itu masuk ke Indonesia ya ketika ke arah Eropa dan ke arah Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Nggak ada nyasar ke Arab gitu, Bang Oki ya. Jadi seperti itu, ya mungkin itu saja yang perlu saya jawab dan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya Bang Oki atau kosakata yang menyinggung. Ini hanyalah sebuah diskusi yang patut ya untuk kita pelajari ke depannya ya. Mungkin dari saya yang saya sampaikan ya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terus juga ya mungkin yang saya sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan dan Bang Oki sampaikan kepada saya bisa kita pelajari dan menjadi tambahan untuk kita semuanya. Jadi seperti itu Bang Oki, terima kasih ya atas diskusinya. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Oke, Selamat Bang Oki. malam, Pak Ustadz. Selamat malam. Maaf, saya heran dengan Bang Oki ini ya. Kok kayak gimana dia apa ya? Kok bisa gitu? Ayat 51, 52 itu ya katanya sudah terjadi. Ya, ayat 53 belum terjadi. Ayat 54 udah terjadi. Kok bisa kayak gitu? Gaib juga tuh alasannya macam mana kayak gitu ya, teman-teman. Baru denger saya dari Oki ya, baru denger. Masya Allah, ada